Halo, selamat malam Bu Melan. Saya Konstantin Dias Mario dari kelas 11.1 nomor 7. Pada kesempatan kali ini saya hendak mengerjakan tugas video perbandingan KD 3.4 dan 4.4 yaitu tentang perbandingan analisis sistem pendudukan Jepang dengan sistem kolonial Belanda. Nah, jadi saya akan bahas dari sifat yang dilakukan oleh kolonial Belanda dan Jepang pada saat mereka berada di Indonesia. Langsung saja saya mulai. Pertama, tujuan datang ke Indonesia. Kalau bangsa Belanda itu datang ke Indonesia, awalnya mereka ada tujuan untuk mencari rempah-rempah yang menjadi komoditas penting di negeri Eropa pada kala itu. Nah, pelayaran yang diberlakukan Belanda untuk tiba ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah tersebut dikarenakan berbagai faktor politik dan kemajuan teknologi. Pada waktu itu kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani yang membuat jalur perdagangan di darat jadi tertutup. Dan juga pada masa itu teknologi pelayaran sedang berkembang pesat. Nah, sedangkan tujuan Jepang datang ke Indonesia itu dengan tujuan untuk mendukung situasi perang yang pada saat itu sedang terjadi. Pada saat Perang Dunia Kedua, Jepang terus menyerang pangkalan militer Amerika di wilayah Pasifik. Wilayah Pasifik itu sekitaran Samudra Pasifik itu ada Filipina dan Indonesia juga yang jadi terdampak. Nah, sehingga Jepang memerlukan bantuan berupa bahan baku perang seperti logistik, bahan industri, bahan pangan, juga basis pertahanan militer yang nantinya berlokasi di Indonesia. Oke, lanjut kedua, sistem pemerintahan yang diberlakukan di Indonesia. Nah, pada masa kolonial Belanda, sistem pemerintahan yang diberlakukan adalah sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda dengan bentuknya itu berbentuk pemerintahan sipil. Nah, dengan kekuasaan tertinggi dipegang dan diatur oleh gubernur jenderal dari pemerintah Belanda. Sistem pemerintahan ini tuh bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada penguasa alias Belanda sebagai penjajah. Nah, sedangkan sistem pemerintahan masa pendudukan Jepang itu gimana? Nah, pada masa pendudukan Jepang, sistem pemerintahan yang diberlakukan adalah sistem pemerintahan militer, di mana panglima tentara yang berkuasa. Nah, sistem pemerintahan ini bertujuan untuk mendukung situasi perang yang saat itu sedang terjadi, di mana Indonesia dijadikan daerah basis pertahanan tentara Jepang dalam menghadapi Perang Dunia Kedua. Kemudian ketiga bonus dari saya yang bisa saya dapat itu sistem pendidikan yang diberlakukan di Indonesia. Pertama, pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda itu sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia berupa pendidikan dasar, meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Kemudian ada pendidikan lanjutan, meliputi pendidikan umum dan kejuruan seperti kejuruan kedokteran yang cukup terkenal di kalangan orang-orang Indonesia yang maju pada saat itu. Kemudian ada pendidikan tinggi juga. Nah, tapi meskipun pendidikan yang diterapkan ada banyak nih, ada macam-macam, ada perbedaan perilaku terhadap rakyat Indonesia, sehingga tidak banyak rakyat Indonesia yang bisa sekolah setingkat dengan pelajar Belanda. Nah, sehingga pendidikan yang diterapkan pada masa kolonial Belanda itu masih berdasarkan pada kelas sosial. Nah, kalau pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan maaf yang diterapkan merupakan pendidikan tingkat dasar yang hanya ada satu macam yaitu sekolah dasar selama 6 tahun. Nah, materi yang disampaikan dalam sistem pendidikan ini berfokus pada kebutuhan perang Jepang. Jadi kayak ilmu perang dan militer begitu. Nah, sehingga banyak anak-anak yang masuk ke organisasi semi militer buatan Jepang. Dan dalam penerapannya, sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya ada di masa Belanda itu dihapuskan oleh pemerintah Jepang. Ya, mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih.